Dalam program kontroversi Metro TV, politisi Partai Golkar Kristina Aryani menyebut jika dari awal Partai Golkar memberi mandat kepada Erlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024. Pada saat ini semua kader Partai Golkar berjuang agar Erlangga dapat menjadi Bacawapres Prabowo Subianto. Sedangkan politisi PDI Perjuangan Eriko Sutarduga menegaskan bisa saja koalisi berubah dan RK menjadi cawapres seperti di Pilpres 2014 di mana JK yang merupakan kader Golkar maju bersama PDIP. Erlangga atau RK yang mau dicalonkan menjadi cawapres? Jadi ini tak perlu diduga. Posisi kami sih jelas ya, dari awal juga ya kami sudah, ini kan melalui proses, mekanismenya ada keputusan partai, dari mulai Munas, lalu juga ke Rapimnas, sampai ke Rakernas. Pak Erlangga Hartarto ini memang yang kami beri mandat untuk maju gitu ya. Saat ini dalam posisi semua kader partai berjuang agar Pak Erlangga bisa menjadi bakal cawapres dari Pak Prabowo. Tadi juga kebetulan ada rapat hari ini, mungkin baru saja selesai di DPP Partai, tadi juga saya sempat hadir. Dan beliau juga mengakui kepiawaian Pak Erlangga dalam sisi ekonomi dan itu akan menjadi klop lah, saling komplementari. Jadi itu sesuatu hal yang positif, tapi tentunya kita tidak bisa mendahului. Tapi posisi kami jelas, Pak Erlangga adalah yang kami sodorkan. Bukan RK ya? Dan bukan RK. Bukan yang menarik loh tadi Mbak, disampaikan Pak Mekeng, beliau wakil ketua umum Partai Golkar, bahwa kalau di kerjasamanya tidak mencalonkan Pak Erlangga, nah bisa saja kan begitu. Bisa saja apa? Bisa saja Pak RK tadi bersama-sama. Dan jangan lupa. Bisa saja apa? Bisa saja bersama-sama dengan loh. Tapi sekali lagi kan tidak ada sesuatu yang pasti. Golkar cabut dari Koalisi Indonesia Maju. 2014 Mbak, jangan lupa. Pak JK bersama-sama dengan kami. Tetapi juga Golkar maju dengan dua kaki gitu ya? Ya saya tidak mengatakan itu ya. Tapi itu Mbak Zilvi tadi yang maksudnya menyatakan. Begitu. Saya cuma menyampaikan fakta yang ada. Seperti itu. Dalam program yang sama, politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan hubungan baik antara Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto bukan hanya kali ini saja. Sejak pencalonan RK menjadi wali kota Bandung, Prabowo lah yang merekomendasikannya. Ia juga menyebut jika Prabowo tidak mengunci kriteria yang akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024 nanti, siapapun bisa mengusulkan dan masih berjalan. Kamil dan Pak Prabowo yang sangat baik ini bukan hal baru karena waktu beliau mencalonkan pertama kali menjadi wali kota Bandung itu rekomendasikan oleh Pak Prabowo ya. Jadi salah satunya mungkin nostalgia juga semalam itu, tapi tentu dua tokoh bangsa bertemu pasti bicara soal isu-isu kebangsaan, termasuk mungkin juga soal pemilu ini. Nah, apakah ada secara spesifik bicara soal posisi cawapres kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas saat ini Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum partai politik terus memperbanyak informasi ya, memperkaya masukan ya, agar keputusan penentuan cawapres itu bisa benar-benar matang, ya, berdasarkan bahan-bahan yang selengkap-lengkapnya. Tapi apakah Pak Prabowo mempertimbangkan juga selain Erlangga mungkin RK juga bisa menjadi bacawapres? Kita tidak kunci ya soal kriteria seperti apa ya, apalagi sosoknya harus dari mana, tidak dikunci. Jadi masih terbuka, siapapun bisa mengusulkan siapapun. Itu yang sampai saat ini masih berjalan. Jadi banyak sekali tokoh diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kalau yang diusulkan dari Golkar kan Erlangga Hartarto. Tentu. Jadi mungkinkah Pak Prabowo akan memilih nama orang yang di luar yang diusulkan? Saya tidak dalam kapasitas bicara mungkin nggak mungkin ya. Saya bukan pengamat, tapi sebagai kader Partai Gerindra saya perlu informasikan bahwa keputusan soal cawapres ini akan dibuat oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik secara musyawarah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.